Dengan bismillah acara dibuka. Berharap sukses sudahlah tentu. Sambutlah salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota KPU Republik Indonesia Bapak Agus Melas yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Riau Bapak Ilham Muhammad Yasir. Yang kami hormati anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang alhamdulillah hadir lengkap pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau beserta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Riau. Yang kami banggakan seluruh peserta penutupan literasi demokrasi perempuan Riau. Dengan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara penutupan sekolah literasi demokrasi perempuan Riau SLDPR KPU Provinsi Riau kita mulai. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya Pak, terakhir. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demi kelancaran acara kita dari awal hingga akhir nanti, marilah kita aminkan lantunan doa yang akan dipandu oleh Saudara Zikri Ramadan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, marilah bersama-sama kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya memandu doa menurut tuntunan ajaran agama Islam. Dan bagi Bapak, Ibu, ataupun saudara yang lain yang berbeda agama, dimohon dengan hormat untuk menyesuaikan. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami semua berkumpul bersama dalam rangka acara penutupan Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau. Kami mohon ya Allah, kiranya acara yang telah berjalan ini penuh dengan keberkahan dan selalu dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kegiatan ini menjadi sarana bagi kami untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap etos kerja yang lebih baik lagi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa guru-guru kami. Karena tiada ampunan kecuali ampunan dari-Mu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya padamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau SLDPR, yakni disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ibu Yeni Mairida. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Anggi. Suara saya bisa terdengar, Bu? Baik, Bu, bisa. Terima kasih, saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertumpang salam hormat saya kepada pembuka acara, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pimpinan kami, anggota KPU Republik Indonesia, Pak Agus Melas. Saya langsung saja melaporkan kegiatan Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau tahun 2021. Izinkan saya membuka dengan pantun, dengan mengutip beberapa pantun yang menjadi tugas dari kami panitia dan juga kawan-kawan Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau 2021. Yang pertama saya bacakan dari Elmiawati Saparina, Ketua KPU Kabupaten Bengkalis. Sirih penang tepak berukiran, gambir dan kapur jadi penyerta, tanam selalu dalam pikiran, di pemilu dan pemilihan kita harus berperan serta. Selanjutnya saya bacakan dari Ibu Badriati, peserta SLDPR dari Rokan Hulu. Tanjak di kepala sungguhlah indah, dipakai bangsawan nan gagah. Perempuan hebat tidak boleh lemah, mampu berdiri kembali setelah patah. Latar belakang kegiatan ini seperti diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2018, pendidikan pemilih dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pemilih dan pemilu dan pemilihan. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemilih perempuan merupakan salah satu segmen yang ditargetkan oleh KPU dalam PKPU tersebut.
Berangkat dari kesadaran tersebutlah bahwa sangat penting bagi perempuan untuk paham dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil, dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan demokrasi perempuan perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga formal maupun non-formal yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. KPU Provinsi Riau melalui Divisi Sosdikli Parmas berinovasi dengan memberikan pendidikan pemilih melalui Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau dengan menyusun kurikulum yang komprehensif. Harapannya tentunya setelah menerima informasi dalam pendidikan yang kontinu bisa memberikan efek domino yang positif dan meneruskan informasi yang diteruskan terkait pemilu ataupun pemilihan kepada masyarakat dan bisa memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya kesadaran demokrasi di kalangan perempuan, khususnya di Provinsi Riau, sehingga tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pentingnya pemilu ataupun pemilihan bisa tercapai, dan pada akhirnya akan tercipta kesadaran yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Izinkan saya menyampaikan keseluruhan peserta yang aktif untuk Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau dari Desember 2021 sampai Maret 2022 tercatat sebanyak 224 dengan profil peserta SLDPR. Untuk pesertanya, usia peserta rata-rata 53% itu di 21 sampai 30 tahun, 30,8% itu di kisaran 31 sampai 40. Sementara di umur 17 sampai 20 ada di 8,9% dan 41 sampai 50 tahun di 7,3%. Latar belakang pendidikannya yang untuk strata 1 rata-rata 57,5%, ada juga yang strata 2 sebanyak 6,5%, 29,1% dari SLTA dan diploma 3 2,8%, dan latar belakang pendidikan lainnya sebanyak 4,1%. Untuk pengalaman di penyelenggara pemilu sebanyak 54,6% itu berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu khususnya di badan ad hoc, baik sebagai PPK, PPS, KPPS, Panwas maupun Panwas Desa, dan 45,34% itu belum sama sekali pernah berpengalaman sebagai penyelenggara baik di tingkat ad hoc. Di akhir, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, Ketua, anggota KPU Provinsi Riau, dan Sekretaris, serta Sekretariat KPU Provinsi Riau yang sudah mempercayai kami, khususnya Sri Kandi KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, serta seluruh Kordip Sosdikli Parmas untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh Sekretariat KPU Kabupaten Kota yang menjadi panitia dan sudah membantu jalannya sekolah ini dari Oktober 2021 sampai Maret 2022. Terkhusus kepada seluruh narasumber dan moderator yang sudah meluangkan waktu dan berbagi wawasan serta ilmu yang bermanfaat tentang kepemiluan kepada seluruh peserta. Dan terakhir tentunya kepada seluruh perempuan hebat peserta Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau 2021. Terima kasih sudah membersamai kegiatan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kami tunggu kehadiran partisipasi aktifnya baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Izinkan saya menutup dengan pantun yang saya ambil dari Ibu Rusliana Rokan Hilir, ke Pekanbaru singgah di Minas, sebab ramah tamah para penduduknya. Wanita itu haruslah cerdas, karena generasi bangsa ialah sekolah pertamanya. Dari Niliawati ke Pulauan Meranti, pergi ke Meranti lewat jalan darat, pakai sepeda motor sebagai kendaraan. Siapa yang ingin menjadi penyelenggara pemilu 2024, sekolah dulu di Literasi Demokrasi Perempuan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelaksana SLDPR Riau, kita berikan aplaus yang meriah buat Ibu Yeni Mairida. Artinya tidak memiliki saya menyembelih. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau kepada Bapak Ilham Muhammad Yasir. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya berpantun dulu. Izin Pak Agus memulai dengan pantun. Mawar sekuntum semerbak dalam,
gugur di celah daun bidara. Assalamualaikum, memulai kalam dengan bismillah, izin kami bicara. Lancang kuning berlayar dari tepi, berlabuh sebentar di hujung pulau. Selamat datang Pak Agus Melas, pimpinan kami, di penutupan SLDPR KPU Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan tentunya sangat teristimewa, Pak Agus Melas, pimpinan kami dari KPU Republik Indonesia, yang juga Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Yang terhormat rekan-rekan anggota KPU Provinsi Riau, alhamdulillah kami hadir lengkap berlima. Dari sebelah kiri ada Pak Firdaus Umar, ada Pak Abdurrahman, kemudian juga ada Pak Nugroho Susanto dan Pak Joni Swedi. Yang saya hormati Pak Sekretaris KPU Provinsi Riau, beserta para kabak juga saya lihat lengkap ya, para kabak dan para kasubak ya, juga lengkap kami di ruangan lantai 2 ruangan rapat KPU Provinsi Riau. Yang saya hormati para ketua ya, para anggota KPU Kabupaten Kota ya, yang sebagian besar juga kepanitiaan ya, ada kurang lebih 12 orang serikandi kita di 12 kabupaten kota yang menyukseskan kegiatan ini. Para rekan-rekan Bawaslu ya kalau ada di Zoom, karena dalam beberapa kegiatan teman-teman Bawaslu Kabupaten juga sangat aktif juga sebagai partisipan. Yang saya banggakan ibu-ibu semuanya ya, perempuan-perempuan hebat peserta SLDPR ya, sejak 2001 sampai 2002 terus aktif ya menyukseskan kegiatan SLDPR ya, yang digagas oleh para serikandi, yang difasilitasi bersama Divisi Sosialisasi KPU Provinsi Riau, Pak Nugroho Susanto ya, yang begitu antusias merumuskan kurikulum sedemikian rupa ya, sehingga jadilah sebuah kurikulum Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau ya. Dan juga ada beberapa kali kegiatan saya lihat memang ada akademisi juga datang gitu ya, dan rata-rata juga kawan-kawan di Bawaslu ikut terlibat mengisi ya. Selain juga dari KPU Republik Indonesia ya, kemudian juga dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi juga aktif mengisi. Dan melalui kegiatan ini, izinkan saya juga mengucapkan narasumber luar ya, yang mungkin meskipun tidak hadir di acara penutupan ini ya. Ada Bu Nurliah Dian Paramita di Kornas CPPR, ada Ibu Prof. Alimatul Kitibiah ya, Komnas Perempuan, Ibu Dahlia Umar, Netfit ya. Kemudian ada Kapolda juga menyempatkan hadir mengisi kegiatan SLDPR ini, Pak Irjen Muhammad Iqbal ya, di kegiatan SLDPR yang dilakukan secara Zoom. Kurang lebih kalau tidak salah ada 18 pertemuan ya Pak Nugi ya, yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2021 sampai Maret 2022. Kami sangat tentunya mengapresiasi dan mensupport karena ini merupakan bagian dari kegiatan rekan-rekan yang saya kira non-budgeter gitu, tapi inisiatifnya luar biasa. Tanpa anggaran ya, maksudnya memang tidak teranggarkan tapi luar biasa tetap terselenggara. Saya kira kapasitasnya juga tidak lokal gitu ya. Bahkan beberapa anggota KPU ya, saya lihat beberapa kali ikut hadir juga mensupport hadir menjadi simpatisan. Ada dari Aceh, dari Gorontalo, dari Sulawesi, dari Jabar ya. Di beberapa pertemuan saya hadir ya sebagai simpatisan di Zoom. Saya kira istimewa sekali ya buat peserta yang kurang lebih 224. Tidak hanya narasumbernya dari KPU RI ya, tidak hanya dari para aktivis perempuan di tingkat pusat ya, di CPPR, di Komnas HAM, ada Netfit, ada Kapolda gitu ya, tapi juga kegiatan ini menjadi inspirasi buat para aktivis perempuan ya. Saya kira apakah itu di penyelenggara maupun non penyelenggara, apakah itu akademisi maupun NGO LSM ya, atau dan juga rekan-rekan yang tersebar di 12 KPU Kabupaten Kota. Kita kurang lebih dari bulan Desember sampai bulan Maret berada dalam forum Zoom atau forum Maya ya, di kegiatan SLDPR. Dan kehormatan juga pada hari ini kami dihadiri oleh Pak Agus Melas ya, selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Republik Indonesia. Saya kira di penutupan ending kita hari ini cukup istimewa sekali ya. Dulu kita diantarkan oleh Pak Ilham oleh KPU RI ya, pada saat pun, dan kita ditutup juga dihadiri oleh anggota KPU RI Pak Agus Melas ya. Nanti kita juga akan dengarkan pesan-pesan lah buat kita semuanya ya, terutama kawan-kawan di peserta SLDPR ya,
dari Pak Agus Melas ya. Paling tidak nanti Pak Agus Melas juga bisa memberikan secara masukan buat kita semua. Saya kira tidak hanya para peserta SLPR yang didominasi tentunya oleh para kalangan perempuan, tapi juga kami sebagai laki-laki ya, atau tetap memberikan support ya. Salah satunya kami buktikan pada kegiatan hari ini kami full ya, hadir 5 orang dan juga ada Pak Sekretaris dengan jajaran di Sekretariat KPU Provinsi Riau. Mudah-mudahan kegiatan ini terus menginspirasi kita ya. Kemarin kita bisa terinspirasi di tengah-tengah pandemi COVID, bagaimana menyiasati kita tetap berkegiatan. Lalu para Sri Kandi perempuan menginisiasi sebuah kegiatan yang sangat bagus sekali ya, lewat Zoom ya. Lewat Zoom, kemudian kita bahu-membahu bagaimana menghadirkan narasumber-narasumber yang bagus-bagus untuk menginspirasi para peserta SLBPR ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Agus sekali lagi bergabung di Zoom ini. Selamat datang di Riau, tapi melalui dunia maya Pak Agus ya. Saya mohon maaf atas nama KPU Provinsi Riau. Kebetulan Pak Agus Melas juga korwil kami ya. Korwil Provinsi Riau. Mudah-mudahan suatu saat Pak Agus juga datang ke Riau, Pak Agus selaku korwil kami gitu. Rekan-rekan, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti coba setelah ini barangkali mungkin Pak Nugi dan kawan-kawan menginspirasi kegiatan-kegiatan apa lagi yang bisa kita lakukan. Meskipun non budgeter, tapi kita bisa melaksanakan dengan baik. Izinkan saya menutup dengan sebuah buah pantun. Saya oret-oret tadi pagi sebentar. Dari Pekanbaru ke Indragiri Hulu, singgah sebentar di kota Pekanbaru. Di lain waktu lagi kita bertemu, doa kita semua selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua KPU Provinsi Riau. Kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video dan foto dokumentasi selama kegiatan Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau dilaksanakan, yakni Oktober 2021 hingga Maret 2022. Kami persilakan. Literasi Demokrasi Perempuan Riau ini adalah bagian dari upaya KPU Provinsi Riau, khususnya Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Pemilih serta SDM, untuk menyiapkan kader-kader yang kelak barangkali bisa menjadi bagian penyelenggara pemilu baik di tingkat ad hoc maupun di tingkat KPU Kabupaten Kota, Provinsi, bahkan di tingkat Republik Indonesia. Jadi harapan saya demikian, bahwa program ini tentu sangat baik, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya, dikembangkan dan juga nanti hasil-hasilnya bisa dirumuskan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi daerah-daerah lain ya untuk juga kemudian menyelenggarakan kegiatan serupa. Saya meyakini bahwa program ini ya akan memberikan manfaat. Jadi bagaimana kemudian tindak lanjutnya juga bisa dipikirkan ya, apalagi kita menghadapi tadi sudah disinggung ya, penyelenggaraan ya pemilu dan pilkada serentak nasional tahun 2024. Ya tentu ini salah satu agenda nasional yang sangat penting, yang sangat strategis, yang memerlukan kehadiran seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, teman-teman perempuan, tetapi yang saya bisa sampaikan, saya sebenarnya justru mendapatkan inspirasi banyak dari banyak perempuan gitu ya, dan itu yang kemudian mendorong kita ya, mendorong saya terutama untuk terus berjuang gitu ya, terus mempersiapkan diri ya, tekun kita ya, dan tentu fokus dalam apa yang ingin kita capai gitu ya.
biasa, mari kita berikan apresiasi buat seluruh peserta SLDPM. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan peserta. Perwakilan peserta pertama kita persilahkan kepada Nadia Dwi Anjulina dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa dengar suara Nadia? Bisa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hanturkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota KPU RI yang hadir pada hari ini, sekaligus ucapan selamat atas pelantikannya. Semoga bisa menjalankan amanah sampai akhir, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu KPU Provinsi Riau dan Kabupaten se-Provinsi Riau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati Panitia SLDPR Provinsi Riau pada tahun 2021. Dan terkhusus kepada teman-teman yang saya banggakan dari Bapak, Ibu, dan Kakak ataupun adik-adik sekalian dari peserta SLDPR tahun 2021. Izin sedikit menyampaikan pengalaman saya terkait kelas dari SLDPR ini, Bapak Ibu sekalian. Secara teori mungkin saya sudah sering belajar di perkuliahan tentang demokrasi, pemilu, dan sebagainya. Tapi mendengarkan secara langsung bagaimana praktik dan pelaksanaan pemilu oleh praktisi, baik itu oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan pegiat pemilu lainnya, itu sangat menambah wawasan bagi saya pribadi. Seperti dosen saya pernah mengatakan, kalau kamu pengen tahu tentang teori, bacalah sebuah buku. Kalau kamu pengen tahu tentang bagaimana aksinya, tengok praktik di lapangan. Dan kalau kamu pengen tahu apa dasar hukumnya, tinggal dibaca bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kesan yang ingin saya sampaikan, pertama untuk Bapak Ibu Panitia Penyelenggara SLDPR tahun 2021, terima kasih sudah memberikan wadah belajar dan menimba ilmu kepada kami. Terima kasih juga sudah sabar dalam menghadapi sifat dan tingkah laku kami selama mengikuti pertemuan SLDPR ini. Kami sadar tanpa Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, baik itu dari Bapak Ibu KPU, Bawaslu, DKPP, dan pegiat pemilu. Terima kasih telah memberikan ilmu sehingga setiap penjelasan yang sangat mudah dipahami di setiap pertemuannya. Meskipun dalam keadaan online, tapi pertemuannya tetap bisa menarik untuk diikuti. Terakhir, pesan yang ingin saya sampaikan, semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan harapannya program SLDPR ini tetap bisa berlanjut, sehingga tetap memberikan kontribusi kepada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Riau, dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya demokrasi dan meleknya terhadap praktik pemilu di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadia Dwi Anjulina dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Selanjutnya kita persilahkan kepada perwakilan peserta kedua, Ibu Kurnianingsih dari Kota Dumai. Kami persilakan. Ya, dua peserta kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Baik, bisa Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan KPU RI, yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi Riau, dan yang saya hormati Sri Kandi dan Sri Kanda Provinsi Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, juga yang saya banggakan teman-teman SLPDR se-Provinsi Riau. Alhamdulillah, kesan yang ingin saya sampaikan adalah Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Provinsi Riau menginisiasi lahirnya penggerakan
demokrasi dalam melakukan proses regenerasi penyelenggara di masa mendatang. Dengan adanya SLPDR ini, secara tidak langsung maupun langsung kita harus menggunakan teknologi informasi dan media sosial. Dengan narasumber dan moderator yang luar biasa dengan berbagi wawasan serta ilmu yang bermanfaat tentang kepemiluan, SLPDR juga menjadi sarana dalam melakukan pendidikan kepada pemilih pemula agar penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mendorong partisipasi politik di pemilu mendatang di tahun 2024. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPU Provinsi Riau, terkhusus Sri Kandi, KPU Provinsi Riau berserta sekretariat yang telah mengadakan SLPDR ini, karena secara tidak langsung ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu rumah tangga, adik-adik yang baru tamat kuliah ataupun yang lagi kuliah dalam mendapatkan ilmu tentang kepemiluan. Mungkin hanya itu kesan-kesan yang saya berikan. Terakhir akan saya tutup dengan pantun sedikit. Pertamina Kilang Kota Dumai, Putri 7, sejarah tercatat. SLDPR telah pun selesai. Perempuan berdaulat, demokrasi bermartabat. Harapan saya agar SLPDR ini tidak usai sampai di sini. Semoga kedepannya ada SLPDR angkatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh perwakilan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan pembacaan peserta SLDPR terbaik akan dibacakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Riau. Kepada Bapak Nugroho Noto Susanto, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam integritas 24 jam. Yang saya hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Agus Melas yang pada pagi ini sudah berkesempatan hadir bersama kita. Izin kami didahului oleh para panitia untuk menyampaikan nama-nama yang masuk dalam kategori peserta terbaik. Jika ditaruh di akhir rasanya kurang memuaskan, karena peserta ingin tahu juga bahwa KPU RI mengetahui nama-nama mereka, gitu kira-kira poinnya. Pertama langsung saja. Ini ada, sebelum saya bacakan nama-nama peserta terbaik, ya, kami sampaikan metode penilaiannya dilakukan dengan cara pertama dari kehadiran, gitu ya. Jadi kehadiran yang terbanyak kita catat, kemudian yang kedua yang mengirim tugas, yang mensubmit tugas dari kita fasilitator, kemudian hasil dari pre dan post test. Nah, 3 kategori tadi itu digabungkan, maka jadilah satu penilaian yang utuh. Nah, nama-nama yang tersebut di bawah ini adalah nama-nama yang kami anggap mewakili peserta terbaik dari 240 peserta. Saya sebutkan urutan 3 teratas, selebihnya tidak saya urutkan gitu, karena kebetulan data yang saya bawa tidak berurutan. Tapi untuk 3 tertinggi saya bisa mengurutkannya. Yang pertama adalah Saudari Lisa Trisnawati. Bisa ditampilkan nggak? Ada orangnya nggak ini ya? Barangkali bisa aktif, orangnya ada nggak? Lisa Trisnawati. Yang ada, saudara kuku? Videonya belum aktif ya. Yang kedua, Saudara Nadia Dwi Anjulina.
Nggak aktif juga videonya. Nanti kalau nggak aktif, hadiahnya buat saya nanti. Ini, oh yang tadi ya. Iya ya, udah kelihatan, memang udah kelihatan pintar. Ternyata udah cocok lah ini. Yang ketiga, Ayu Erlina. Ada? Ayu Erlina ya. Belum aktif juga videonya ya. Ini anulah risiko yang nggak mengaktifkan video ya. Saudara Lisna itu dari Indragiri Hulu, Nadia Dwi Anjulina dari Kuantan Singingi, Ayu Erlina ini juga dari Indragiri Hulu Rengat. Ini kampungnya Pak Firdaus ini kelahirannya. Kemudian berikutnya saya sebutkan ya, Saudari Hevi Darmi, ini dari Pekanbaru. Kemudian Saudari Apri Dwi Yohana dari Dumai. Kemudian Asih Nurwati Bengkalis, Dewi Sartika Inhil. Kemudian Nila Rani Kampar, Kurnia Ningsih Dumai. Kemudian Ifri Puspasari ya. Kemudian Safitri Gusrianti ini Inhil. Kemudian Sari Safitri ini Pekanbaru. Sri Yuhelmina Bengkalis, Wahyuni Sapitri Kampar. Nah, kami ucapkan selamat 14 nama yang sudah disebutkan dengan peserta terbaik. Nanti kami dari panitia akan mengirimkan hadiah. Kalau dari saya nanti berupa buku, para ibu-ibu Sri Kandi akan mengirimkan paket hadiah khusus yang akan dikirim melalui JNE atau Tiki ya. Nanti tunggu aja dari teman-teman. Terakhir, saya menyampaikan pesan dari Pak Firdaus pada saat materinya Pak Firdaus, Ketua Divisi Hukum KPU Riau. Beliau memberikan reward terhadap salah satu peserta yang bagus ya Pak ya. Pada saat itu nanti bisa komunikasi dengan Pak Firdaus, dan ini nama yang mendapat peningkatan nilai pretest ke postes tertinggi. Jadi yang diukur bukan tingginya postes atau pretest, tapi yang dinilai adalah perubahannya. Jadi pasca mengikuti pelatihan dia mengalami peningkatan, yaitu Saudara Trisna Ramayanti. Nah, ini nanti akan mendapat buku penegakan hukum pemilu, dan saya juga akan memberikan buku khusus untuk Saudara Trisna Ramayanti. Pretesnya mendapat nilai 40 dan postesnya mendapat nilai 100. Wah, ini jadi luar biasa. Jadi postes nilai tertinggi. Ini Saudara Trisna Ramayanti ya? Yang di bawah ini ya? Ini ya, yang bawah ya? Ya, Pak. Oke. Oh baik, selamat ya Bu Trisna Ramayanti. Kata Pak Firdaus, ini bukan istri, bukan Pak, ini nama Trisna yang lain ini ya. Kalau Trisna yang di rumah lain lagi itu. Selamat ya. Ya, Pak. Sebagai penutup saya ingin mengucapkan pantun karena orang lain pakai pantun. Apa tanda Indonesia maju, rakyatnya makmur, tentram sentosa. Apa tanda demokrasi maju, perempuan hebat, bangun demokrasi tiada tara. Nyambung nggak sih? Sungguh indah bunga dahlia terletak rapi di halaman rumah. SLDPR terselenggara dengan sangat bahagia. Semua demi membangun demokrasi bermarwah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Nugroho Noto Susanto. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita masuki acara inti, pengarahan sekaligus penutupan Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau SLDPR secara resmi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Kepada Bapak Agus Melas kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator.
salam dari Bapak Ketua. Saya biasanya panggil Mas Hasyim Asy'ari, ya Bapak Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asy'ari, dan sekaligus Ibu Betty Epsilon Idrus yang kebetulan di hari yang sama pagi ini ada dua acara yang berbeda. Nah, bertepatan juga untuk persiapan kami dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 yang direncanakan dilangsungkan siang nanti pukul 14. Baik, salam hormat buat teman-teman semua. Jadi saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam integritas 24 jam. Saya kira saya ingin menyapa terkhusus jajaran KPU Provinsi Riau yang saya hormati, Ketua KPU Riau, Pak Ilham Muhammad Yasir, anggota KPU Riau, saya biasa panggilnya Mas Nugi, jadi tapi oke lah, Mas Nugroho Noto Susanto, Pak Abdul Rahman, Pak Joni Suhaidi, dan Pak Firdaus. Terima kasih untuk acara pagi ini, yang sebenarnya ini bagian dari proses panjang yang sudah dilangsungkan sejak akhir tahun 2021, dan itu kemudian secara konsisten dilakukan sampai dengan jadwal yang tertera Maret 2022, meskipun kita tutup di bulan Juli 2022. Saya kira kerja-kerja panjang ini yang tadi juga sempat dinyatakan oleh Ketua, ini non-budgeter atau istilahnya inisiatif atau prakarsa dari KPU Provinsi Riau, menurut saya ini sangat luar biasa. Saya juga ingin menyapa Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, kemudian Panitia Sekolah Literasi Demokrasi Riau, Sekretaris KPU Provinsi Riau dan juga Sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, serta 240 peserta Sekolah Literasi Demokrasi Riau yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pertama-tama atas nama pribadi maupun lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, saya berkewajiban untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU Provinsi Riau dalam hal ini khusus untuk Divisi Sosialisasi, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat atas inisiatifnya menggagas Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau. Nah, program ini atau inisiatif ini sebenarnya selaras dengan apa yang sedang kami di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembangkan dalam bingkai besar sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan ke depan. Setidaknya ada dua komponen pokok yang saat ini justru sangat selaras, dan ini bagian penting dari sumbangan untuk meyakinkan pada pihak lain bahwa program KPU ini akan berjalan baik dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024. Misalnya, KPU berkeinginan menjadikan lembaga beserta segala programnya, terutama di divisi partisipasi pemilih, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, itu menjadi pusat pengetahuan dan pertukaran pengalaman belajar. Saya kira Sekolah Literasi Demokrasi Riau akan memberikan banyak sumbangan, dan kami di tingkat nasional akan belajar banyak, misalnya terkait dengan bagaimana silabus ataupun modul, bagaimana kemudian materi ataupun substansi yang kemudian dibagikan, di-sharingkan, dipertukarkan, didiskusikan dalam sekian kali tatap muka meskipun dilakukan secara virtual. Termasuk kami juga pasti mendapatkan insight penting terkait dengan bagaimana metode pembelajaran yang dipergunakan dan bagaimana nanti pengembangannya ke depan. Saya kira inisiatif ini, prakarsa yang berasal dari Riau, harapannya kalau teman-teman di kajian-kajian kepemiluan itu ada satu teori yang disebutnya contagion effect atau efek yang menular. Biasanya gini,
apakah itu kolega kita atau anggaplah partner ataupun lawan kita, itu biasanya dalam konteks pemilu itu saling mengawasi gitu. Mengawasinya itu dalam konteks yang baik. Misalnya apa yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang kita awasi dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan itu menghasilkan hal yang baik, maka akan menjadi motivasi pada pihak-pihak lain untuk juga dalam tanda kutip coba selaras atau juga meningkatkan kreativitas yang sama. Saya kira apa yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Riau menurut saya dalam konteks tertentu sebangun dengan contagion effect tadi. Jadi efek ini bisa menular, efek ini bisa ditiru, efek ini bisa direplikasi, efek ini bisa diduplikasi oleh provinsi-provinsi lain. Dan saya kira ini membuka ruang bagi sarana pertukaran segala ide, pengalaman baik, kisah sukses pada provinsi-provinsi lain. Nah, menurut saya sumbangsih dari program yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Riau menurut saya luar biasa. Termasuk bukan saja di antar provinsi ataupun kemudian kabupaten kota bisa belajar bagaimana kemudian prakarsa-prakarsa yang terlembaga semacam ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Tetapi kami juga yang di KPU RI itu juga bisa melihat nanti dalam konteks penajaman program, penajaman tema besar, dan kemudian adjustment sedemikian rupa terhadap penyesuaian-penyesuaian terkait dengan konteks dan dinamika itu pasti akan mendapatkan asupan yang sangat banyak dari program-program sejenis, nah khususnya yang pagi ini diinisiasi oleh KPU Provinsi Riau. Termasuk ke depan, ini bisa jadi tidak sekedar pusat bagi pengetahuan dan pertukaran pengalaman ataupun sarana pembelajaran, tetapi juga ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi pusat kerjasama atau kolaborasi dengan para pihak. Karena ke depan kita tahu tantangan 2024 akan kompleks, oleh karena itu tidak bisa, saya kira kita punya pemikiran yang sama, keyakinan yang sama, kita tidak bisa bergerak sendiri. Mungkin akan misalnya ide-ide atau inisiatif yang saat ini sedang dilakukan di Provinsi Riau, itu kemudian akan diselaraskan dengan program-program di tingkat nasional, dan ini nanti harapannya bisa dipertukarkan dengan pihak-pihak lain sebagai sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas program-program agar bisa dilaksanakan semakin terlembaga. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita anggap misalnya ini sebuah langkah penting, dan saya juga mengamini itu, harus ditegaskan, ini sebuah langkah penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Tidak sekedar menggunakan hak pilihnya, jadi tidak sekedar sebagai objek dalam konteks pemilu, tetapi lebih dari itu, turut berpartisipasi untuk hampir semua peran yang bisa dibuka ruangnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024. Termasuk momen-momen yang mungkin akan segera kita hadapi, misalnya dalam konteks rekrutmen penyelenggara. Misalnya di Oktober nanti kita dihadapkan pada kebutuhan untuk pembentukan badan ad hoc, nanti di 2023 atau 2024 itu secara bergelombang untuk pengisian KPU provinsi dan kabupaten kota. Tetapi juga kalau mimpi jangan dibatasi di level itu saja, bisa jadi program Sekolah Literasi dan Demokrasi Perempuan Riau, Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau ini bisa menjadi embrio yang bisa menampilkan para peserta pada kancah-kancah yang lebih tinggi lagi. Bahkan bila perlu, SLDPR ini bukan lagi jadi program eksklusif Riau, tetapi jadi program nasional. Nah, saya kira peluang itu sangat besar, termasuk para pesertanya. Mungkin suatu saat akan menggantikan posisi saya di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, itu juga tidak menutup peluangnya, atau di tempat-tempat lain di mana peran-peran dari perempuan itu menjadi
signifikan dan menjadi kunci penting bagi kemajuan maupun pelembagaan dari demokrasi Indonesia ke depan. Bagian yang paling penting juga kita harus lihat posisi ini sebagai bentuk partisipasi yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menopang pelestarian tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis melalui pemilu. Langkah yang progresif di tengah segala keterbatasan ini sekali lagi layak, bahkan sangat layak untuk diberikan apresiasi. Kalau misalnya berdasarkan data ya yang tersedia memang mungkin porsi perempuan dalam keterlibatannya misalnya di Riau sebagai penyelenggara baik itu yang di tingkat ad hoc sampai di tingkat provinsi mungkin belum terlalu besar, tetapi saya kira apa yang sedang dikembangkan ini setidaknya membuka ruang dan membuka peluang untuk ke depan dalam konteks rekrutmen ataupun kebutuhan-kebutuhan lain dalam penyelenggaraan pemilu 2024, apakah itu di kabupaten kota ataupun di provinsi, tidak lagi kita akan berkutat pada perdebatan layak atau tidak layak. Saya kira SLDPR ini menyediakan satu benchmark bahwa ke depan dalam konteks rekrutmen kita tidak akan berdebat lagi urusan merekrut calon penyelenggara dari sisi jenis kelamin. Menurut saya di situ karena sudah dipersiapkan. Bapak Ibu sekalian, saya kira benchmark yang sedang disusun oleh Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau ini juga bisa sekaligus dapat menjadi jembatan yang memperpendek senjang antara penyelenggara pemilu laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu sekalian, salah satu isu strategis terkait dengan sosialisasi dan partisipasi masyarakat adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah desain pemilu inklusif atau pemilu yang bisa melibatkan banyak pihak tanpa meninggalkan siapapun, termasuk dia perempuan. Gagasan ini bisa menjadi tolak ukur bagi jajaran KPU provinsi yang lain. Dan ini saya kira sangat layak juga dijadikan sebagai komitmen kebijakan di tingkat nasional oleh kami di KPU RI. Di samping itu, tolak ukur ini juga menjadi oase yang menyegarkan terkait dengan KPU Provinsi Riau dan jajarannya di tengah situasi kondisi dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi kita bisa lihat tetap mampu mengambil peran dan inisiatif yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemilu dan pemilihan 2024. Saya kira dipilihnya Hari Ibu di Desember 2021 sebagai awalan pelaksanaan program ini juga sesuatu yang bukan kebetulan. Saya kira itu by design. Karena kita ternyata juga secara embedded ya, itu ada komitmen dan itu diperingati secara nasional. Dan saya kira awalan dari program ini yang dimulai di Desember 2021 itu memang sengaja didesain untuk membangkitkan awareness kita bersama terhadap pengelolaan negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa setiap pihak harus dilibatkan dalam bertanggung jawab mengelola pelestarian negara kita dan kemajuan bangsa kita ke depan. Terlebih lagi, slogan literasi demokrasi perempuan Riau, perempuan berdaulat, demokrasi bermartabat, negara kuat. Tema ini mendukung pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Saya kira kurikulum yang saat ini sedang disusun tentu saja berdasarkan kebutuhannya mampu menjawab kebutuhan akan peningkatan literasi kepemiluan kepada juga narasumber kegiatan yang juga dilibatkan yang sangat punya kompetensi dalam menyampaikan berbagai materi, khususnya narasumber perempuan yang melihat persoalan dari perspektif gender atau peran perempuan lagi dalam konteks konstruksi sosial, kehidupan sosial.
yang kemudian tidak dapat lagi dipilah dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Karena kehidupan sosial bukan kemudian sifat kodrati dari jenis kelamin di situ. Kehidupan sosial itu ya konstruksi sosial kita, di mana perempuan, laki, bahkan kelompok-kelompok lain itu juga sangat dibuka ruangnya untuk terlibat. Bapak Ibu yang berbahagia, menurut kami di KPU RI, Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau atau SLDPR masih berkorelasi dengan program pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, harus mendapatkan dukungan KPU RI untuk dilakukan di provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Saya kira dalam konteks sekarang untuk sembari menyusun perencanaan program yang juga sekarang sedang berjalan, saya akan coba untuk engage program ini, pengalaman baik ini ataupun kisah sukses dari Riau ini menjadi satu dimensi penting dalam konteks perencanaan program di KPU RI agar bisa diterapkan di banyak tempat. Kami juga berharap jika nanti ada rekrutmen penyelenggara pemilu mulai KPU provinsi, KPU kabupaten kota, sampai di tingkat ad hoc, setidaknya mereka bisa mengisi formasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, bahkan menjadi KPU RI ke depan. Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau yang pertama kalinya digagas oleh KPU Provinsi Riau ini, jika dilakukan di 34 provinsi dan kabupaten kota, maka ada optimisme di KPU RI bahwa perempuan bisa berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemilu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam integritas 24 jam. Nah, untuk menutup ini semua, karena tadi saya udah berapa kali tuh mendengar pantun-pantun, ya akhirnya saya coba coret-coret. Mohon izin Mas Nugi dan Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan coret-coretan saya ini masih bisa klop lah dengan pantun, karena kalau udah pantun ini memang nggak ada yang bisa ngalahin urusannya Riau lah kira-kira gitu. Saya izinkan saya bacakan pantun yang saya coba susun. Bangun pagi, lepas begadang, rasa lelah tak segera lekang. Sambut Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau, terbayar tuntas segala risau. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Nanti kita buka ruang yang banyak untuk saling berdiskusi. Mungkin tidak di momen ini karena saya ada kebutuhan untuk geser dari kantor KPU, tetapi saya juga ini sekaligus komitmen saya, mohon izin karena saya kebetulan Korwil untuk Provinsi Riau, saya belum sempat atau belum bisa mengatur jadwal untuk langsung turun ke lapangan, walaupun saya pernah punya pengalaman ke Riau dan menurut saya Riau tempat yang sangat mengagumkan. Saya teringat waktu itu ya masakan Melayunya, kemudian saya sempat juga sambil diskusi dengan teman di minum kopi di selasar gedung perpustakaan provinsi kalau nggak salah. Itu menurut saya itu hal yang mengangankan. Nah, saya mohon maklum untuk beberapa waktu ini konsentrasi dalam rangka penyiapan perencanaan program, termasuk khususnya kami coba untuk pasca Rakornas kemarin, kami juga sudah lakukan raker di internal dan sekarang sedang dilakukan penyesuaian perencanaan program dan nanti antar divisi saling lakukan penyesuaian timeline. Dari situ ketika kita tahu posisi ini kami harus di Jakarta, posisi ini misalnya kosong, itu percayalah saya akan segera prioritaskan untuk ke wilayah-wilayah yang saya posisinya sebagai Korwil, misalnya Riau, kemudian Jambi, Jawa Timur, NTT, Sulut. Nah, setelah itu mungkin ke wilayah-wilayah yang saya menjadi wakil koordinator wilayah. Saya kembalikan lagi ke panitia
sukses untuk teman-teman KPU Provinsi Riau, dan saya merasa sangat terhormat, terhormat dan sekaligus rugi sebenarnya, karena ternyata program ini sudah berjalan cukup panjang, sekian bulan, secara konsisten, dan kemudian menghadirkan banyak narasumber yang kompeten. Saya kira pasca penutupan ini, nanti kita coba atur waktu, Mas Nugi, untuk bicara tentang bagaimana kemudian modul, silabus, yang kemudian kita coba untuk kembangkan, karena kita tidak boleh berpuas diri, justru program ini, yang levelnya mungkin sekarang ini masih skalanya Riau, mungkin satu saat bisa jadi sarana pembelajaran bagi tempat lain, dan oleh karena itu, ya tentu KPU RI bertanggung jawab untuk mengemasnya menjadi satu program yang terintegrasi dengan program di tingkat nasional, agar program ini bisa naik ke level nasional, bahkan bila perlu regional. Saya kira di situ saya akhiri sambutan saya. Selamat pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Agus Melas yang telah menutup acara ini secara resmi. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat Bapak. Sambil Bapak Ibu, saya pamit ya. baik Pak, terima kasih banyak. Ya, salam hormat buat teman-teman semua. Salam hormat juga buat Terima kasih, 240 peserta ya. Siap. Terima kasih Sukses. pimpinan ya. Keren, Terima keren. kasih pimpinan. Baik, Salam terima sehat. kasih Bapak. Jin pamit. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara penutupan Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau SLDPR. Telah kita ikuti bersama, terima kasih atas seluruh atensinya, mohon maaf bila ada kejanggalan dalam membawakan acara ini. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Terima kasih atas seluruh perhatian, semoga berjumpa di lain kesempatan. Udah. Kami tutup acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.